Bareskrim panggil pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang Senin besok. Mari kita satukan pandangan untuk menjaga institusi pendidikan kita agar berjalan dengan baik. Kami yakin bahwa pendidikan di Al Zaitun akan terus berjalan. Tidak sesiapapun yang bisa menghentikan, karena ini adalah wujud pendidikan Indonesia. Hari Senin akan dipanggil untuk klarifikasi. Kemungkinan kalau tidak hadir, Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Ya, mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak, mudah-mudahan nanti diputuskan hari Selasa. Soal pelecehan seksual yang dianggap tidak memenuhi unsur untuk dilanjutkan perkaranya, termasuk SP3 dan kemudian tuntutan yang kemudian dimenangkan oleh proses peradilan, proses hukum lanjutan yang sampai hari ini tidak bisa dieksekusi. Nah, ini kan semua adalah semacam bahwa dia Panji Gumilang ini memiliki cangkang yang bisa dikatakan orang kuat, dan juga mungkin juga punya cangkang orang di luar Al Zaitun yang hadir setiap satu Muharram ke Al Zaitun yang jumlahnya ribuan. Nah, ini adalah bagian dari cangkangnya Panji Gumilang, entah itu pejabat yang kuat, entah pensiunan-pensiunan jenderal yang ada di pemerintahan hari ini, atau orang-orang kuat yang punya akar politik yang luar biasa, atau juga kelompok-kelompok yang sebenarnya ingin menggusur Pancasila dan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam lewat NII KW 9. Tentunya harapan daripada masyarakat dan Menko Polhukam untuk penanganan kasus pidana itu persyaratannya, pertama urutannya harus melakukan proses penyelidikan, yaitu klarifikasi yang akan dilaksanakan rencananya hari Senin. Kemudian setelah itu, dari hasil klarifikasi akan dilakukan gelar perkara. Gelar perkara yang menentukan apakah status yang bersangkutan ini akan bisa ditingkatkan menjadi status penyidikan sebagai tersangka. Tapi saya, karena sudah mengikuti ini sejak lama, saya kira mungkin saat ini yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang itu sudah bisa memenuhi pasal 156 dan juga pasal 256 KUHP tentang mengganggu ketertiban umum, ya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan oleh teman-teman di Bareskrim. Paling fatal yang dilakukan oleh Panji Gumilang ya di Al Zaitun karena menyangkut persoalan akidah, yaitu yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah. Makanya saya ketika mereka melakukan ucapan dalam khutbah mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, ini menurut saya pikir itu bukanlah suatu kesengajaan, hanya kesalahan ucap. Tapi ternyata di setiap khutbah orang-orang di Al Zaitun mengatakan hal yang sama. Nah, ini yang menjadi persoalan paling penting adalah ini yang menurut saya akan masuk ke ranah penistaan agama. Kalau itu nanti akan berlangsung, ada proses hukum. Tadi dari Kabar Reskrim juga sudah menyampaikan Senin nanti akan diminta keterangan dari pimpinan pondok pesantrennya. Maka kalau nanti ini betul-betul berlanjut, maka yang harus kita pastikan saya selaku Menko PMK adalah dari sisi pendidikannya harus berlangsung seperti biasanya. Soal nanti apakah di dalamnya ada pelanggaran dalam kaitannya dengan administrasi, kemudian perencanaan kurikulum, implementasi kurikulum, dan yang lain nanti akan itu tidak akan sampai, menurut saya tidak harus sampai mengarah kepada penutupan atau pembubaran yayasan yang menaungi pesantren ini. Bareskrim Polri menjadwalkan pemanggilan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Pemanggilan ini dilakukan pada Senin 3 Juli 2023 mendatang. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi terhadap Panji Gumilang atas berbagai polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun dan laporan dugaan penistaan agama terhadapnya. Kemungkinan hari Senin akan kita panggil klarifikasi, kata Komjen Agus kepada wartawan Jumat 30 Juni 2023. Komjen Agus mengatakan pihaknya akan melanjutkan dengan gelar perkara setelah proses klarifikasi terhadap Panji Gumilang rampung.
Dirtipidum akan melakukan gelar perkara. Mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara bisa naik ke penyidikan atau tidak, mudah-mudahan nanti diputuskan hari Selasa, jelas Komjen Agus. Sebelumnya diberitakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri Jumat 23 Juni 2023. Pelapor dari Forum Advokat Pembela Pancasila karena Panji diduga melakukan penistaan agama. Laporan tersebut diterima dan terregister dengan nomor LPB 163/2023 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Dalam laporannya, Panji dituduhkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Kami dari Forum Advokat Pembela Pancasila pada hari ini datang Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan saudara Panji Gumilang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, kata Ketum DPP FAPP Ihsan Tanjung kepada wartawan Jumat 23 Juni 2023. Dugaan Panji menistakan agama Islam dianggap melalui ajaran yang disebarkannya di Ponpes Al Zaitun. Ihsan menyinggung omongan Panji yang memantik kehebohan diantaranya khatib boleh perempuan, kemudian sholat Jumat bisa untuk perempuan. Lalu omongan Panji lain yang disoroti bahwa Al-Quran merupakan bikinan Nabi Muhammad, bukan firman dari Allah. Bagi dia, deretan pernyataan Panji itu sangat meresahkan. Oleh karena itu kami datang ke sini ingin meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengakhiri polemik dan persoalan yang sekarang sedang berkembang di tengah masyarakat. Jangan sampai kita menunggu korban muncul, ujarnya. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana terkait Ponpes Al Zaitun Indramayu Jawa Barat. Hal itu, kata Mahfud, sebagaimana temuan investigasi pihak Pemprov Jabar yang dilaporkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun Mahfud tak merinci tindak pidana apa yang dimaksud. Pertama, terjadinya tindak pidana ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menko Polhukam, kata Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Menko Polhukam Jakarta Pusat Sabtu 24 Juni 2023.